waktu kecil sering dikatain sama anak-anak lainnya kayak Ilham anak jablay gitu-gitulah. Contoh miskin. Akhirnya istrinya yang kedua ini disuruh jadi PSK. Kenalin, nama gue Ilham Setiadi, gue nih anak pungut. Ya gue dibeli di rumah sakit dengan harga 2 juta. Iya 2 juta, setara Mio second gitu. Emang kamu dulu berapa itunya berat badannya kalau boleh tahu? Tahun lalu tuh start dari Mei 2024 itu 210 kilo. Bentuk pertahanan diri saya jadinya saya tuh di bawah umur 8 tahun tuh kenangan tuh nggak ada semua di kepala. Karena lebih banyak buruknya teh. Halo, selamat datang di podcast CLBK karena setiap cerita punya kesempatan kedua. Ada yang paling ganteng hari ini. Ilham Setiadi ada di sini bersama kita. 5.000 penonton di sini, 5.000 penonton. Wih, sombong kali. Coba. Oh, bisa gerak-gerak loh. Iya, kiri kanan teh. Pagi ini udah ke gym belum? Pagi ini? Belum, after ini mau Ke gym? pedal habis itu gym. Wih, anak zaman sekarang banget. Kau pakai paddle terus Enggak, gym. pedal emang baru buka terus dia minta promo jadi gratis. Oh gitu, oke. Tapi hari-hari gym? Gym udah kayak rumah kedua. Numpang tidur maksudnya? Iya, kebetulan ruang kos Habis habis. olahraga gitu? Kayak Tiap hari? Iya teh, kayak ini kan kayak rutinitas gitu, kayak misalnya kayak nggak gym tuh kayak sakau gitu loh kayak. Serius? Kayak misalnya 3 hari nggak gym tuh mimpi nge-gym. Kenapa? Sakit-sakit? Iya, Atau... karena udah terbiasa aja, kayak udah jadi habit jadinya. Ya udah kayak nge-gym tuh udah salah satu rutinitas dalam hari-hari gitu. Suka ada yang godain nggak kok di gym? Katanya di gym suka ada yang cewek-cewek gitu. Atau Saya cowok-cowok? berharap cewek Tapi? dateng. Gak langsung teh, tapi lewat DM gitu. Serius? Real. Ini masih single nih? Masih teh. Yang godain bukan cewek? Bukan, anomali lah. Gitu bisa. Misalnya saya emang daily post saya tuh nge-gym kan. Misalnya story saya nge-gym terus kayak yang aktivitas nge-gym misalnya kayak treadmill atau lagi angkat. Misalnya treadmill lagi treadmill nih, terus kan keringetan gitu-gitu. Posting tuh set. Terus ada yang DM. Mendingan keringetan bareng aku aja, Kak. Terus fotonya Terus? Nggak saya balesin deh, kayak capek juga balesin yang kayak gitu-gitu. Ngapain juga kalau dibalesin kayak mereka tuh kayak gue dianggap nih sama jadinya ya udah deh biarin aja. Kalau ada yang DM cewek tapi umurnya 2 kali lipat, balas nggak? Kan sekarang lagi. Aduh, saya enggak lagi teh, saya prefernya lebih muda saya. Oh gitu, oke. Yang lebih muda kalau ngelihat Ilham di gym, DM boleh ya? Boleh banget. Ada kriteria lain selain lebih muda? Kalau secara sifat udah pasti baik ya, gitu. Tapi kalau secara look dan segala macem, karena saya muslim, prefer hijab. Oh gitu. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Oke, kalau bisa. Kalau bisa, itu bukan sebuah keharusan. Oke, dari berat badan? Berat Ada badan. kriteria tertentu? Berat badan sih mau kurus mau gemuk nggak apa-apa juga. Kalau gemuk kita bisa sama-sama kurus bareng. Nge-gym bareng. Kalau kurus juga kita bisa bantuin dia bulking gitu. Nah, Emang kamu dulu berapa itunya berat badannya kalau boleh tahu? tahun lalu tuh start dari Mei 2024 itu 210 kilo. 210. Iya. Sekarang? 150. Wih, oke loh. 150. Jadi total berapa dari mulai nge-gym? 60 kilo. Makan diatur juga? Diatur dan ada cateringnya gitu. Khusus? Dan ada dokter gizinya. Kenapa waktu itu tiba-tiba bangun tidur, gua harus ke gym nih? Kenapa sudah setiap jalan dikit ngos-ngosan gitu-gitu. Terus ada pintu yang kadang kita harus miring dulu. Oh gitu.
Jadi suatu hari udah sesek, udah aktivitas terganggu. Sama itu kejadian-kejadian kecil gitu, kayak misalnya saya ke minimarket gitu. Jalan nih di lorong minimarket. Suka nyenggolin Ciki jatuh gitu gara-gara badan gede kan. Terus kayak aduh senggol jatuh kayak kayak gak enak juga sering diliatin orang tuh kayak kita kan jadi kayak pusat perhatian kayak ini orang apa Pajero nih gede banget gitu-gitu kan. Jadi kayak ya udah deh berubah deh gitu daripada mati muda nggak enak juga. Kalau mati mudanya sukses mah ya orang inget, kalau mati muda nggak sukses siapa yang mau inget gitu. Sekarang gitu. treadmill bisa berapa menit? Rekor treadmill itu nggak berhenti 2 jam lebih. Jalan brisk walk. Jalan cepet gitu. Incline ke atas tapi 2 jalannya jam. pelan. Tapi habis itu kram. 2 jam. Itu 2 jam gara-gara Sambil nonton. Filmnya nggak selesai. Belum selesai. Itu apa namanya ngapresiasi ulang tahun saya. Jadi kayak apa nih yang dilakuin pas ulang tahun daripada klub atau apa, mending ini kayak badan nih sebatas mana sih bisa sampai di mampunya. Ih, hebat loh. Oke loh. Tapi ini badan mulai gemuk ini dari kapan sih? Dari kecil? Enggak, saya dulu kecil malah dibilang ini anak kekurangan gizi deh. Oh gitu? Segini malah? Enggak segini juga. Kecil banget tuh gini. Pengen banget segini. Dulu karena emang ekonomi miskin kan, ekonominya nggak orang punya nggak baik. Makan juga jarang segala macem. Nah, bilang kurus gitu, kurus. Nah, mulai gendutnya itu waktu di atas umur 20. Kenapa? Karena udah mulai punya uang. Terus kayak mungkin ada balas dendam di masa lalu yang kayak dulu susah. Iya, kayak kita makan beli sate sekeluarga. Dapetnya satu-satu atau dua-dua gitu. Makan ayam tuh nggak bisa kalau nggak pakai nasi, harus pakai nasi gitu. Nah, balas dendamnya tuh di sekarang teh. Sate 200 tusuk. Wah, Susana jatuhnya. Sate 200 tusuk. Oke, jadi itu udah mulai langsung. Iya, balas dendam aja, balas dendam masa lalu yang kayak, dulu susah banget makan, sekarang puas-puasin deh makan gitu. Ternyata yang berlebihan juga nggak baik gitu. Orang gendut tuh nggak sadar kalau dia gendut, karena patokan orang gendut itu ngelihat ada orang yang lebih gendut dari dia. Tapi kamu itu model yang happy makan, sedih makan apa gimana? Yes, of course, it's me, that's it. Saya gitu teh. Coba ceritain deh masa kecilmu ini. Kalau aku baca masa kecilmu kayak sinetron ya. Sinetron azab ya lebih. Ya masa kecil emang nggak sebaik kayak teman-teman lainnya lah yang dimana ada orang tua atau segala macam. Saya enggak gitu karena saya dari kecil tinggal sama orang tua angkat. Orang tua angkat yang dimana saya tuh dibeli di rumah sakit katanya, kata ini mereka. yang nyeritain siapa? Yang kakak dari ibu angkat. Oke. Nyeritain kalau kamu tuh dibeli di rumah sakit gitu, harganya 2 juta dulu 2 juta berapa tahun 97 tuh? Aku lahir 98 soalnya. Wow. Iya, Kelihatan. sebelum inflasi ya, 2 juta. Kalau saya hitung 2 juta dibalikin waktu 97 tuh 15 juta sekarang. Diceritain kamu tuh dulu dibeli di rumah sakit dan kita juga nggak tahu orang tua kamu siapa gitu. Oh gitu. Nah, sebenarnya dulu beneran kaya kita teh. Ibu angkat saya tuh beneran pengusaha. Soalnya dulu orang tua angkat saya yang perempuan itu punya toko di Aldiron sini, Aldiron yang sebelum Blok M Square. Iya. Dia punya toko Rolex kayak. Oh gitu. Jam tangan. Iya. Oke. Wow. Nah, akhirnya dia meninggal waktu umur saya 2 tahun. Nah, ayah angkat saya ini
bisa ibaratkan kalau anak sekarang tuh mau kondo. Ayah angkat saya tuh mudanya emang ganteng gitu, kayak inilah mau kondo, ternyata udah dari zaman dulu ya gitu. Akhirnya nikah, ternyata KDRT juga ternyata. Katanya emang nggak kuat mental ibu angkat saya gitu. Bahkan dulu keluarga dari ibu saya tuh bilang udah ceraiin aja gitu laki kayak gitu. Tapi ibu saya namanya cinta gitu. Namanya cinta Ya, tetap dipertahankan gitu sampai sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Oke. Ini sebelum kita lanjut atau kita lanjutin lewat foto. Ya. Ini ada beberapa foto di sini. Nah, ini mungkin kamu bisa ambil terus ceritain. Ini dulu kali ya. Mungkin ya, boleh. Wow. Ini. Oke. Ini foto ibu angkat saya. Oke. Kelihatan kan dari gayanya kelihatan orang kaya. Betul. Nih. Gaya-gaya orang kaya tahun 90-an tuh. Meninggal umur? Waktu umur saya 2 tahun, berarti tahun 99 meninggalnya. Jadi kamu, tapi inget nggak? Enggak, Yang kamu inget apa? enggak ada. Oh ya? Enggak ada, karena mungkin bentuk pertahanan diri saya jadinya saya tuh di bawah umur 8 tahun tuh kenangan tuh nggak ada semua di kepala. Karena lebih banyak buruknya teh. Waktu kecil daripada bahagianya. Kayak apa semenjak ditinggal ibu? Lebih tepatnya emang orang tua angkat saya yang laki ini emang dia tukang mukul aja gitu. Jadi saya sering banget dipukulin gitu-gitu. Kalau apa? Ya kalau ya kesalahan dikit misalnya, kan akhirnya ayah angkat saya itu nikah lagi ya. Dan punya anak. Nah, masalah sepele misalnya anaknya yang kandung nih makan terus misalnya makan nugget gitu. Saya comot nuggetnya gitu-gitu, namanya ada yang kakak kecil. kan. Gara-gara hal itu aja saya bisa digebukin. Emang perlakuannya beda aja gitu. Di saat kamu mengalami dipukulin gitu, kamu larinya kemana? Curhatnya ke siapa atau nangisnya ke siapa? Nggak ada nangis di tempat aja teh. Kan kita masih nganggep dia bapak kandung kan, jadi kan kayak ya tempat ngadu ya dia juga gitu kayak. Ya ini berlangsung berapa lama? Sampai kelas 5 SD lumayan lama tuh teh. Periode paceklik. Tapi ya kan gara-gara masih banyak uang gitu-gitu. Nah, mulai sering mukulinnya tuh pas jatuh miskin. Pas Kan ada peninggalan dari almarhum ibu angkat. Nah, kenapa bapak saya juga dibenci banget sama keluarga ibu angkat? Karena setelah meninggal, harta-hartanya tuh dibawa semua. Keluarga dari ibu angkat saya tuh nggak ada pun dibagiin sepersen pun harta dari ibu saya. Dia punya, Bahkan untuk pemakaman ibu angkat saya, keluarga dari ibu saya yang ngebiayain, bukan dari uang hartanya sendiri. Oke, foto berikutnya. Ini masih banyak foto ibu ya. Ini foto ibu. Ini foto yang kamu simpen kan? Ada di Kita rumah. ngambil dari rumahmu. Ada di Jogja. Oke. Nih saya nih. Jadi waktu kamu tahu kamu dibeli dengan harga 2 juta itu, yang di pikiran kamu apa? Gue pengen nyari orang tuaku atau apa gitu? Pertama pas dibilang kan itu waktu dibilang kalau kamu anak angkat itu waktu saya kalau nggak salah SMP deh. Oke, udah gede ya? Kaget dong? Nggak kaget, malah mewajarkan. Oh, pantesan aja gue digebukin ya gitu, pantesan aja gue dipukulin ya. Oh ternyata gue bukan anaknya gitu. Jadi kayak make sense aja perbuatan ayah angkat saya ke saya gitu. Karena buat apa sih anak kandung dipukulin? Kayak
Ya awalnya sedih tapi akhirnya menyadari kalau emang perlakuan dia ya bukan ke anak kandung gitu, bukan kayak ke anak kandung, tapi ya udah gue anak angkat gitu. Pernah pengen nyari orang tua kandung nggak? Keinginan? Untuk sekarang sih belum ada teh, karena secara ekonomi juga ya ibaratnya masih merintis lah, masih merintis. Dan ini pikiran buruk saya aja. Misalnya ketemu dengan orang tua saya yang ekonominya di bawah gitu. Saya ketemu mereka, masa saya harus ngebiayain mereka juga gitu. Itu pikiran buruk saya gitu, kayak dulu lu udah buang gua nih, ketika ketemu gua kok mau duit gua gitu. Pikiran jelek saya gitu. Nah kalau misalnya ketemu orang tua saya terus keadaan ekonominya kaya, Pak saya balik dong ke bapak gitu-gitu. Sebenarnya sampai sekarang sih masih belum ada kepikiran untuk nyari teh, karena sepanjang hidup juga sendiri nggak apa-apa kok gitu. Masih oke. Masih oke, nggak ada yang membuat hidup saya jatuh banget gitu dengan hidup sendiri gitu. Mungkin di saat-saat tertentu lah ya, saat-saat sedih atau apa, mungkin di saat itu dibutuhkan gitu. Karena kalau saya sedih, saya nangis gitu, kayak ya udah sendiri aja gitu, nggak ada yang buat tempat curhat. Tapi Ilham, dari semua kejadian waktu kecil yang dipukulin, terus tahu kamu anak pungut, terus dijual apa gitu, yang paling posisi paling di bawah itu pas kapan sih? Kalau secara itu emang waktu kecil tuh emang itu tahap-tahap terendah dalam hidup gitu, karena ya kan ayah tuh nikah lagi, terus jatuh miskin lah ya. Jatuh miskin, akhirnya istrinya yang kedua ini disuruh jadi PSK. Jadi PSK, jadi ya kecil tuh hidup di lingkungan prostitusi juga gitu teh. Kayak yang waktu kecil sering dikatain sama anak-anak lainnya kayak Ilham anak jablay gitu-gitulah. Itu kayak ya kok bisa hidup sehina gitu. Ya walaupun nggak menyalahi pekerjaannya karena untuk ngidupin anak-anaknya kan. Tapi ya ternyata ekonomi tuh bisa ngerubah manusia jadi setan gitu, jadi iblis gitu. Ya itu sih titik terendah sampai dulu gara-gara pekerjaan itu sering diusir dari kontrakan. Gara-gara mungkin malu kalau ada penyewanya yang kayak gitu. Bahkan juga diusir gara-gara sering telat bayar. Saya tuh 6 tahun sekolah SD tuh 5 kali pindah SD teh. Dan ada yang mana satu SD tuh nolak gara-gara sekolahnya tahu kalau saya anak itu, anak PSK gitu loh. Jadi waktu kecil emang hidupnya Keras ya? Iya, bahkan saya untuk nyari duit pun harus ojek payung di TC Fatmawati. Ya. Umur berapa tuh? Kelas 3 SD, kelas 2 SD. Bahkan dulu saya pernah dipesantrenin di daerah Bogor. Dan lumayan ada trauma juga di pesantren. Apa tuh? Karena pernah dilecehin juga teh. Yang ada di berita-berita itu ternyata benar gitu. Kamu bisa bertahan gimana sih? Maksudnya biasanya manusia kalau udah kayak gini, apa ke narkoba, apakah apa? Kamu sempet atau? Alhamdulillahnya enggak teh, karena mungkin jalan Allah yang ngasih. Waktu saya kelas 5 SD, ayah angkat saya itu nyerah untuk ngurusin saya karena ekonominya udah emang kosong banget gitu. Akhirnya saya dititipin ke kakak dari ibu angkat saya di Kemang sini, Pak D saya di Kemang. Nah di situ kehidupan mulai membaik gitu, kayak
secara edukasi lebih baik, secara agama lebih baik gitu. Dan saya ikut pade saya di Kemang itu kayak 6 bulan. Habis itu saya dipindahin ke Jogja. Ikut sama nenek dari ibu angkat saya di Jogja. Nah, di situ yang saya mendapatkan kasih yang penuh gitu, kayak saya disayangin sama banyak orang, lingkungannya juga lingkungan baik-baik gitu-gitu. Nah, mungkin kalau saya masih ikut sama ayah angkat saya, mungkin saya akan kena tuh kayak narkoba lah gitu-gitu. Ya. Tawuran segala macam. Untungnya diselamatkan sama pak ade saya gitu. Jadi yang bikin kamu bertahan ini kasih sayang ya? Iya teh, kayak mungkin nggak sepenuh anak-anak lain yang punya orang tua gitu, tapi saya merasa cukup dicintain sama nenek gitu, sama lingkungan gitu, yang membuat saya nggak jadi anak yang bandel gitu. Ya bandel-bandel bolos sekolah doang kali gitu-gitu. Ayah angkat masih ada? Udah nggak ada. Tahun lalu atau 2 tahun lalu dia meninggal gara-gara diabetes. Pas gede udah ketemu lagi? Terakhir ketemu itu di 2018 atau 17. Datang-datang minta uang juga. Kamu udah kerja dong? Belum. Oh belum? Itu waktu itu masih kuliah. Oke. Terus begitu banyak kehidupan pahit ya, masa-masa sulit, tapi kamu malah jadi komedian, bisa ketawa, bisa bikin orang ketawa. Kok bisa gitu? Pelarian kayaknya. Aku pelariannya makan sih. Mungkin karena kita tuh banyak mendem cerita, jadinya cerita kita jangan terlalu dipendem deh, dibagiin ke orang gitu. Tapi kita mau outputnya tuh bukan sedih, tapi ketawa gitu. Kok bisa gitu loh? Apa dari kecil udah ada bakat gitu? Karena mungkin ekstrovert aja, jadi sering ngobrol sama orang gitu-gitu. Dan dulu tuh ngeliat stand up comedy tuh kayak keren ya, satu orang doang bisa ngibur puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang gitu. Saya pengen jadi orang itu gitu. Jadinya ya udah, setelah dari kampung balik lagi ke Jakarta. Dari Jogja nih? Dari Jogja ke Jakarta, akhirnya ikut komunitas stand up. Ya di situ mulai berkembang lah secara pemikiran, komedi segala macam. Tapi nggak langsung dikenal orang juga, kayak prosesnya juga lama juga. Susah. Ini waktu berapa tahun lalu? Ini 2 tahun lalu teh. Oh ini baru? Ini monster ini bener. Ini waktu liburan ke Bali. Monster tapi hatinya baik. Oke, jadi mulai merintis di stand up 2016. 2016. Dan alhamdulillahnya di komunitas stand up itu kita semuanya kayak keluarga teh. Jadi nggak ada bully-bully. Nggak ada. Ya walaupun adalah kayak senioritas dikit. Menurut saya wajar karena di semua tempat pasti ada senioritas gitu. Ya di komunitas stand up ya kita dibantu banget gitu sama senior-senior, kayak perkembangannya gimana gitu-gitu. Jadi kayak nggak terlalu susah, tapi ya saingannya banyak aja gitu teh. Mungkin kalau saya nggak ketemu stand up, saya nggak tahu sekarang jadi apa gitu. Kuliah juga DO kan. Ambil apa waktu itu? Ilmu komunikasi. Oke. Emang seneng nyap-nyap aja gitu kan. Emang gitu ya? Mungkin pelariannya ke situ ya, menghibur Iya, orang bahkan banyak. Itu healing katanya. Ini saya ada materi tentang saya anak pungut teh, kayak kenalin, nama gue Ilham Setiadi, gue nih anak pungut. Ya gue dibeli di rumah sakit dengan harga 2 juta. Iya 2 juta, setara Mio second gitu. Terus ada lagi tambahannya, gue tuh dibeli di rumah sakit dan gue penasaran, emang ada nggak sih jual beli anak gitu secara langsung gitu, ada apa enggak gitu.
Akhirnya gue cari di Google dan ternyata ada jual anak harganya 5 juta. Tapi anak sapi. Gua anak orang 2 juta, anak sapi 5 juta gitu. Kayak materi-materi anak pungut nih ternyata di balik kesedihan ternyata bisa bawa rezeki gitu loh teh. Ternyata Dark humor ya. ya bisa dibilang gitu karena materi paling bagus adalah materi yang paling dekat sama diri sendiri gitu. Iya. Jadi orang merasa bisa personal dengan kita teh. Relate ya. Cuman salut loh. Kamu bisa bikin materi kayak gitu. Cuman apa sih yang bikin kamu nangis? Kesepian teh. Kayak saya tuh sebenarnya iri banget gitu ngelihat keluarga-keluarga harmonis tuh kayak ada dengkinya, ada irinya gitu karena saya nggak pernah ngerasain sekalipun di 28 tahun saya hidup tuh nggak pernah ngerasain kayak di rumah dimasakin kayak Sama nenek? Waktu tinggal sama nenek? ya tapi bukan kayak orang tua gitu loh teh kayak yang kayak Ilham makan sini udah ibu masakin tuh kayak kata itu pengen saya dengar gitu tapi itu nggak pernah terjadi gitu kayak kan saya ikut sama nenek gitu terus kayak sering banget kalau lebaran tuh kumpul keluarga gitu terus kayak mereka tuh sungkem gitu saya cuma ngeliatin karena saya udah tahu saya anak pungut jadi saya ngerasa saya bukan waktu itu ngerasa bukan bagian dari keluarga itu kayak cuman bisa iri ngelihat kok bisa ya orang tua sama anak tuh kayak bisa saling peluk gitu saya nggak pernah dapetin hal itu sama sekali gitu mungkin sekarang udah oh ya udah ini udah jalan Tuhan gitu tapi kalau dulu kayak marah aja sama Tuhan gitu kenapa dikasih kayak gini banget gitu karena emang berat hidup nggak ada orang tua gitu karena emang sedih terus ya nggak ada tempat buat curhat tuh yang paling saya pengen tuh kayak ke orang tua bisa curhat gitu atau sekedar ngobrol di pagi-pagi gitu atau pengen tidur ngobrol gitu pengen banget nggak pernah terjadi sama sekali teh kayak sekolah juga kalau misalnya ambil rapot tetangga kalau nggak om gitu dulu tuh saya nggak pernah ngakuin kalau saya tuh nggak punya orang tua karena malu saya ngerasa malu nggak punya orang tua karena di saat orang lain punya orang tua saya sendiri yang nggak punya gitu kayak dibilang yatim piatu juga enggak karena nggak tahu orang tuanya siapa bilang kalau anak pungut juga malu gitu makanya saya nutupin banget dulu identitas saya gitu dan itu membuat saya malu untuk punya hubungan dengan wanita gitu-gitu. Jadi belum pernah nyoba ngedeketin cewek? Ngedeketin ada tapi sampai dalam hubungan relationship tuh nggak pernah kayak karena emang malu. Emang pantas orang yang nggak punya orang tua tuh berhubungan gitu. Ngerasa insecure di situ teh. Selalu ngerasa diri nggak pantas karena nggak punya orang tua gitu. Tapi kan sekarang kamu bisa ngomongin semua itu bahkan bisa itu dijadiin materi kalau lagi tampil gitu. Itu titik baliknya di mana udah mulai bisa? Senior saya bilang gitu. Lu harus berdamai dengan diri sendiri gitu. Kalau mau bawain materi tentang keluarga lu. Dan prosesnya lama teh kayak awal-awal ngebahas masih sedih. Pokoknya di tahap ngomongin hal ini udah nggak sedih bisa saya jadiin materi gitu. Iya. Kalau masih sedih jangan dulu deh karena saya belum berdamai dengan peristiwa itu gitu. Kalau sekarang ya udahlah udah berdamai kayak masa lalu ya masa lalu gitu kayak kita sekarang udah natap ke depan aja. Karena masa lalu kan nggak bisa kita rubah ya. Betul. Ngebayangin nggak kalau jadi ayah yang kayak gimana? Ya nggak seperti ayah angkat saya lah. Saya pengen ngasih yang terbaik buat anak saya sih kayak saya sekolahin sepak bola. Kalau nggak saya kirim ke Dagestan. Bayangan kamu ayah terbaik itu kayak apa sih?
Ayah terbaik, kalau figur siapa ya? Virgon? Nggak mungkin dong. Bang Darius. Oke. Kenapa? Yang kayak ayah nyekolahin anak udah pasti oke, tapi yang terbaik menurut kamu yang kayak gimana? Karena saya nggak punya pengalaman itu dalam hidup saya kan, jadinya saya belum ada pakemnya gitu. Mungkin saya akan ngasih versi terbaik dari diri saya gitu. Mungkin Harus kaya. udah pasti. Karena punya anak dalam keadaan miskin tuh, wah jangan deh menurut saya. Kasihan anaknya. Harus kaya, harus sehat yang penting. Percuma kaya kalau nggak sehat. Harus ngajak main nggak? Harus teh, karena ikatan emosional tuh bisa jadi core memory kan buat anak-anak itu. Betul. Saya pengen kasih hal terbaik waktu dia kecil gitu, sehingga waktu dewasa dia akan selalu ingat kalau ayah terbaik gitu. Saya pengen jadi ayah terbaik sih buat anak-anak saya. Nggak maulah saya kayak, saya kan dijual 2 juta ya, saya pengen anak saya lebih dari saya gitu. Ya 5 juta lah. Anak sapi dong. Anak sapi 5 juta. Ya itu saya nggak ada gambaran gimana cara parenting gitu, karena dalam hidup saya betul. parenting tuh mustahil, bukan mustahil sih, kayak mitos bagi saya. Tapi kamu sekarang udah merasa ini versi terbaik kamu belum? Belum. Versi terbaik saya prediksi 2 tahun lagi. Kayak gimana? 2 tahun lagi 30 ya, kayak golden age saya kayaknya di situ. Prediksi kayak mungkin karena badan lebih sehat. Pengen berapa kilo lagi? 60 kilo tuh dari tahun lalu udah oke banget tuh. Ini 50 lagi kayaknya teh. Oke. Dan itu mungkin bisa kecapai 2 tahun lalu. 2 tahun lalu lagi. 2 tahun lagi ya? Lagi ya. Oke. 50 kilo. Mungkin secara keuangan juga lebih bagus. Amin. Amin ya Allah. Pemikiran lebih mateng. Itu kayak saya 30 deh. Jadi cewek-cewek temuin saya di umur 30. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Tahan dulu. Kalau nggak usah ngantri dulu. Kalau pengen berproses dari sekarang sih nggak apa-apa, lebih di-appreciate gitu. Kayak ngejual banget ya. Kan 2 tahun itu apa dekat, pacaran, 30 nikah. Tapi ada batas toleransi saya punya 35 lah. Oke. 35 jangan lebih dari itu gitu. Kayak kalau lebih dari 35 tuh kayaknya kebanyakan teman saya tuh udah kenyamanan. Jadi malas. Iya, jadinya ya udah di atas 35 udah pacaran, habis itu udah kayak udah malas punya komitmen kayaknya. Kalau di atas 35 tuh kayak udahlah. Oke, jadi 2 tahun lagi itu versi terbaikmu. Mungkin insya Allah. insya Allah. Kalau masih hidup juga mungkin. Di dunia entertainment pengennya ada di mana? Semuanya saya kejar sih entertainment, kayak pengen main film, kayak pokoknya banci tampil lah. Karena alhamdulillah beberapa ada film yang saya main gitu-gitu. Ada series yang saya main. Oke dong. Ya alhamdulillah berkat relasi teman-teman gitu-gitu, ternyata menjaga pertemanan tuh bagus juga untuk perekonomian kan. Dan saya juga depan layar, belakang layar kena gitu. Kayak saya pernah jadi komedi konsultannya Kiki Saputri. Oke. Pernah jadi komedi konsultannya Enzi Storia. Terus nulis series gitu. Kayak atas bawah lagi, kayak depan belakang layar saya sikat, yang penting angkanya cocok. Iya. Pengalamannya juga ya. Itu bikin kamu naik tingkat terus di industri ini juga kan? Iya, prestasi itu kayak 2 tahun apa setahun lalu kayaknya nama saya di poster film gitu, kayak itu kayak ini orang dari kampung kok lamanya ada nih di poster film gitu, kayak jadi cash gitu loh gitu, kayak Bangga ya? bangga kayak. Iya dong.
nggak pernah. Pencapaian dong. Iya, nggak pernah terfikirkan gitu teh, kayak dulu kayak bocah kayaknya masa depannya gini-gini aja, paling jadi buruh atau apa, ternyata dipajang di bioskop. Pencapaian tertinggi kamu menurut kamu apa selama ini? Masuk Suci stand up komedi Indonesia di Kompas TV itu termasuk pencapaian tertinggi dalam karir saya, karena itu impian para stand up komedian yang merintis kan untuk masuk ke kompetisi itu, kayak udah masuk Suci berarti lu udah diakuin gitu. Dan pintu terbuka Dan semakin itu lebar. Iya, tawaran main film series itu terbuka dari situ karena ada portofolio itu teh. Iya. Ada di situ masuk CV ya. Iya, kayak senior saya yang lulusan Suci, alhamdulillah banyak yang udah sukses, kayak Pras Teguh, Tretan Muslim, Ernest lulusan Suci gitu-gitu. Boris yang agak lain semua lulusan Suci semua. Ya mungkin pengen lah ngikutin jejak abang-abangan itu. Kalimat apa yang selalu masuk di doa kamu setiap malam atau setiap pagi? Sebenarnya agak ngelunjak. Ya Allah, pengen kaya ya Allah. Saya selalu doanya itu teh. Supaya bisa beli jet pribadi. Saya beli mobil aja, alhamdulillah. Jet tuh kayaknya udah konglo deh, hitungannya konglo. Amin. Amin ya Allah. Kalau bisa menyampaikan sesuatu ke anak-anak yang masa kecilnya kayak kamu, apa? Kita nggak tahu ke depannya kita akan gimana gitu, kayak berusaha terus, jangan ngerasa diri lu gagal. Karena selama lu belum nyerah, lu belum gagal. Jadi buat ya mungkin ngalamin nasib yang sama gue gitu, buat teman-teman. Ya udah, mungkin Tuhan ngasih lu kehidupan yang belum baik-baik aja, mungkin itu tabungan buat hidup lu yang kedepannya lebih baik gitu. Mungkin ibaratnya kayak orang nyekor tuh, lu ngepur dulu nih dari yang lain nih, siapa tahu pas tuanya tetap di bawah, enggak akan sukses gitu, karena nggak ada yang tahu kan selama kita masih berusaha. Nyangka nggak kamu akan ada di posisi ini? Nggak nyangka, karena saya orangnya bukan orang yang ambisius teh, karena saya orang yang ya udahan gitu, ya udah deh segini kok, nggak yang ngejar banget gitu. Ternyata dilebih-lebihin sama Allah gitu. Ya nggak nyangka aja bisa masuk TV, bisa main film, bisa podcast bareng sama Teh Sarah gitu, kayak saya sering nontonin dulu di net. Ya kan net gitu, saya sering dulu nontonin. Saya ada 2 yang wawancara saya, ini termasuk saya paling bangga, kayak kok bisa ngobrol berdua gitu sama Teh Sarah, yang kedua sama Kak Indi Baren. Kayak, ini orang-orang yang saya liatin di TV nih kayak bisa ngobrol bareng gitu. Dan dari konten dan dari stand up, banyak juga teman-teman yang dulu cuman bisa diliatin, sekarang bisa ketemu gitu-gitu. Kayak sekarang teman saya udah nggak teman-teman dari kampung. Sombong gitu. Teman saya Chico Jericho gitu-gitu. Aku aja nggak butuh temen Chico Jericho. Karena sama hobi kali, sama hobi nge-gym. Apa tuh? Oh iya, suka bareng? Enggak, pernah ngonten beberapa kali sama dia gitu. Kayak bisa temenan sama Enzi Storia gitu, kayak ini kayak mimpi deh gitu. Masih ada mimpi lain nggak? Masih banyak sih teh, masih. Selain pengen jadi kaya raya. Punya istri udah pasti. Udah oke. Apalagi nemuin orang tua nanti kalau kaya. Amin. Saya orangnya karena nggak ambis, jadinya kalau ditanya mau apa bingung, karena saya orangnya segini aja udah cukup gitu.
Aku bersyukur bisa ketemu dirimu karena aku belajar banyak. Maksudnya orang yang hidupnya masanya sulit, sempat gelap segala macem masih bisa ketawa, masih bisa bikin itu jadi materi yang mungkin inspiratif untuk orang lain. Mungkin kalau saya nggak bagiin cerita ini, kayak bunuh diri deh. Karena dipendem ya, Iya. harus dikeluarin ya. Tapi saya juga pengen tuh ke psikolog, tapi takut, Rex. Kenapa? Takut apa? Karena banyak memori yang saya ilangin dari kepala kan. Takutnya ke psikolog tuh ngebuka keran itu loh. Mungkin dicoba nggak apa-apa. Jadi kamu kalau ketemu pasangan udah healing 100% gitu. Iya, nggak banyak nyembunyiin juga, nggak banyak mendem juga. Ketemu Ilham dengan yang terbuka sebuka-bukanya. Jadi versi terbaik. Ya, doakan saya punya keberanian ke psikolog. Belum ketemu psikolog, cuma mungkin bisa bantu. Kamu tulis surat Untuk untuk Starla. diri sendiri. Kalau kamu mau ngomong apa ke dirimu, apa yang akan kamu sampaikan? Thank you loh udah mampir. Teh, terima kasih banyak. Sukses untukmu Terima kasih banyak. selalu. Amin ya Allah. Cewek-cewek inget ya, 2 tahun dari sekarang boleh. Nah, tungguin saya kurus. Udah 60 kilo loh turunnya. Tapi ntar banyak kulit aja nanti. Nggak apa-apa. Kan semua proses. Proses. Oke. Thank you Ilham. Thank you, Sukses Teh lagi Sarah. untuk kamu. Semoga healing kamu bisa 100% Amin ya untuk Allah. jadi versi yang terbaik. Amin ya Allah. Makasih udah nonton CLBK. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.